Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mara Erzaski dengan NIM 4421077. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tokoh komunikasi politik Megawati Soekarno Putri terhadap kepemimpinan Jokowi dalam pemberitaan Metro TV untuk tugas UTS Corporate Human Relation. Pemberitaan Metro TV sebagai saluran publik disinyalir dimanfaatkan oleh Megawati Soekarno Putri dalam mengawal kepemimpinan Jokowi mulai dari menjabat wali kota Solo hingga presiden periode kedua, masa jabatannya dari 2019 sampai 2024. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan informasi dan jawaban secara mendalam terkait dampak komunikasi politik Megawati Soekarno Putri terhadap kepemimpinan Jokowi dalam pemberitaan Metro TV. Terkait figur Jokowi sendiri, A. Zulkarnain dan Syamsuddin Haris menyatakan bahwa model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka belusukan juga menuai beberapa kritik. Sebagai pihak menganggap belusukan tersebut hanya strategi pencitraan agar dianggap dekat dengan rakyat. Menurut Igo Ilham, waktu dan energi Joko Widodo bisa habis hanya untuk belusukan. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Joko Widodo menularkan kebiasaan itu kepada pejabat wilayah. Seharusnya itu dilakukan oleh pion-pion pemuda, yaitu lurah, camat, dan suku dinas. Terkait kritik tersebut, pada beberapa kesempatan Joko Widodo menjelaskan bahwa turun ke lapangan bukan berarti hanya menemui warga serta melihat kondisi perkampungan kumuh, akan tetapi juga mengontrol lapangan, memantau pelaksanaan proyek dan program kerja. Dalam konteks komunikasi politik, Jokowi menjalankan diplomasi meja makan sejak ia menjadi wali kota Solo periode pertama. Komunikasi politik meja makan ala Jokowi tidak hanya dilakukan menggalang simpati masyarakat pada saat menjadi wali kota Solo, tetapi juga dilakukan ketika menjadi seorang presiden, seperti menggelar jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Bogor, dihadiri semua ketua umum partai koalisi, salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri di partai PDIP. Merilis berita solopost.com bertajuk Mata Najwa Metro TV, soal Jokowi Capres, Megawati, bisa nggak kamu jadi pemimpin? Yang dipublikasi 22 Januari 2014 menggambarkan betapa pengaruh Megawati Soekarno Putri terhadap proses pencalonan Jokowi sebagai Capres 2014 sangat kuat. Hal itu dikuatkan dengan kutipan ungkapan Megawati Soekarno Putri, "Saya ini kalau sudah serius sangat serius, apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara." Itu juga salah satu pesan Bung Karno, kamu harus betul-betul berpikir secara mendalam soal negara karena dampaknya luar biasa. Menjadi seorang presiden, kata Megawati, tak melulu urusan survei capres yang menempatkan Jokowi di urutan teratas. Mega berpesan, tak lantas membuat Jokowi sombong. Kamu jangan bangga dulu. Menjadi presiden yang diperlukan itu bukan survei tinggi atau rendah, karena bukan itu yang diperlukan. Bisa nggak kamu jadi pemimpin, kata Mega. Dari hasil analisis tersebut, dalam pemberitaan Metro TV menunjukkan bagaimana Megawati secara terang-terangan mendukung penuh kepemimpinan Jokowi dalam melaksanakan pemerintahan. Tapi di sisi lain, gaya komunikasi Megawati juga menunjukkan adanya sebuah upaya mempengaruhi Presiden Jokowi dalam hal alokasi kader PDI untuk menepati posisi strategis kabinetnya. Sudah jelas bahwa kepemimpinan Jokowi tak bisa lepas dari pengaruh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Dalam pidatonya saat Kongres 5 PDI Perjuangan yang disiarkan oleh Metro TV dengan judul "Megawati Susah Ketemu Pak Jokowi, Padahal Saya Empoknya", secara terang Megawati mengatakan bahwa jabatan yang diberikan sebagai ketua BPIP adalah hasil dari usulan Megawati sendiri yang awalnya hanya diberikan tugas unit pembinaan Pancasila. Tapi atas saran dari Megawati, unit kerja diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Megawati menunjukkan bahwa dia bisa menentukan sendiri jabatan yang dia inginkan dalam pemerintahan Jokowi. Megawati mengatakan, Jokowi kebangetan banget dengan jabatan sebagai unit pengarah yang dianggap merendahkan dirinya, dan Megawati menilai dirinya adalah empok Jokowi atau ibunya. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis tayangan berita Metro TV terhadap Megawati Soekarno Putri. Subjek dalam penelitian ini adalah Jokowi yang dikenal sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri di PDIP, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah komunikasi politik yang biasanya digunakan oleh Megawati Soekarno Putri terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai kader PDIP. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis dalam model interaktif menurut Huberman dan Miles yang dibagi menjadi 3 hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan teknik pemeriksaan data, di mana teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pemberitaan media TV dengan menggunakan analisis framing. Sebagaimana diketahui bahwa framing memiliki definisi sebagai konsep analisis yang menggambarkan realitas, peristiwa, aktor atau kelompok, dan sebagainya yang dibingkai oleh media. Analisis framing berupaya mengetahui realitas yang dikonstruksi oleh media. Konstruksi realitas oleh media menghasilkan bagaimana sebuah peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Perkembangan analisis framing yang beranjak dari pandangan konstruksionis menempatkan manusia dan masyarakat sebagai produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Hal ini kemudian melahirkan realitas yang tidak hanya dibentuk secara ilmiah maupun sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tapi juga dibentuk dan dikonstruksi sehingga setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.